Raden Siang Tiong Hak Gai undian teji Ohing sing kacu Pat kuadien gunbing Pintu bernama Sin Kongpa. Oh, holik yang tunggai. Yang tunggai. Yang tunggai saat ini memang bergabung dengan para pemberontak dari bilangan kota Seki. Pintu Sin Kongpa tampaknya gagal untuk merayu Kiang Tunggai supaya kita sama-sama bantu kerajaan Isyang Tiao. Bahkan sampai kupengaruhi Kiang Tunggai supaya mau bantu kerajaan Siang Tiao dengan kutunjukkan aku punya kepandaian ilmu dewa. Tetapi justru akhirnya Kiang Tunggai membantu pemberontak di bilangan ini kota Seki. Walaupun Pintu Sin Kongpa yang sudah unjuk kebolehan gunakan kepandaian ilmu dewa. Dengan ku lepas aku punya kepala, ku lempar di angkasa. Tetapi justru Pintu Sin Kongpa masih dalam keadaan hidup. Tiba-tiba munculnya Tua Suheng Lam Kek Sian Ong, termasuk saudara seperguruan Pintu. Perintahkan dia punya binatang peliharaan seekor bango putih untuk mencengkeram membawa kepalaku ke angkasa. Saat itu memang Pintu Sin Kongpa meminta ampun, meminta maaf supaya kepala bisa dikembalikan. Tetapi justru Tua Suheng Lam Kek Sian Ong perintahkan binatang burung peliharaannya bango putih mengembalikan kepala Pintu dalam keadaan terbalik. Oh, Holy Tang Tien. Tang Tien. Maka Pintu Sin Kongpa bersumpah selamanya harus bermusuhan dengan Kiang Tunggai. Kiang Tunggai yang harus terbunuh mati. Baik Pintu meneruskan untuk mengembaraku hasut semua para pertapa-pertapa sakti supaya bisa untuk membunuh Kiang Tunggai. Coba Pintu Sin Kongpa mau berangkat menuju ke satu pulau yang dinamakan Pulau Kiu Leong To atau Pulau Sembilan Naga. Di situ ada satu dewa sakti yang bernama Luga yang harus kuhasut supaya bisa membunuh Kiang Tunggai. Yakinlah. Baik, teruskan perjalanan Pintu menuju ke satu pulau Kiu Leong To Cilia.
Tiong Ha kay undian teji. Ngohin sing kacu pat kuak dien gunbing. Pintu bernama Luka. Bertapa di satu tempat di bukit yang dinamakan Bukit Sembilan Naga atau Bukit Kiu Leong To. Sengaja memperdalam kepandaian ilmu kedewaan dan mendidik beberapa murid-murid Pinto untuk Pinto berikan pelajaran-pelajaran ilmu kedewaan. Perhitungan dari Pinto, memang kerajaan Siang Tio di bawah kekuasaan dari ini Raja Tiuok. Banyaknya pemberontak yang ingin menggulingkan kerajaan Siang Tio, menentang kekuasaan dari Raja Tiuok. Tetapi Pinto tidak mau ikut campur mengenai urusan kerajaan, tidak mau ikut campur urusan peperangan. Kenapa perasaan Pinto? Di dalam ini gua pertapaan, hati kurang begitu tenang. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Coba Pinto hitung-hitung Samhuan Guciswan. Wah! Ternyata perhitungan Pinto mengetahui kalau Sin Kong Pa di pertapa murid dari Gunung Kunlunsan di bawah didikan dari Dewa Guansi Tianchun. Sin Kong Pa yang telah datang, ya Toto. Maka buka adanya pintu gua pertapaan, perintahkan Dewa Sin Kong Pa supaya masuk dalam ruangan tengah. Loh. Taisian Dewa Luka pertapa Bukit Sembilan Naga. Pinto Sin Kong Pa, murid dari Gunung Kunlunsan, sengaja datang di tempat perlu untuk memberikan kabar. Taisian atau Dewa Sin Kong Pa pertapa Gunung Kunlunsan. Kedatangan di ini Pulau Sembilan Naga bertemu dengan Pinto ada maksud dan tujuan. Taisian Luka. Pinto Sin Kong Pa ini perlu memberikan kabar supaya Taisian Luka lebih berhati-hati. Karena satu murid dari ini Gunung Kunlunsan, termasuk Pinto punya saudara seperguruan bukan lain adalah Kiang Cunggai. Kiang Cunggai ini mentang-mentang sudah mendapatkan kedudukan pangkat membantu para pemberontak dari bilangan kota Seki di bawah kekuasaan dari Raja Kihuat. Justru Kiang Cunggai mengatakan, ayo siapa saja, tentunya para tonjin, para dewa yang berani melindungi kerajaan Siang Tio. Semua tonjin, para dewa, selain murid-murid Gunung Kunlunsan, ini semuanya yang bakal dibunuh mati. Harap Taisian lu gak bisa mendapat, oh holy Kiang Cunggai.
Kiang Tunggai. Yang Tunggai keparat. Kepandian ilmu dewa apa yang dimiliki Kiang Tunggai. Berani mengatakan kalau semua tunjin, semua para dewa. Selain murid Gunung Kunlutan yang bakal dibunuh mati. Ini Dewa Sinkongpa. Tunjukkan di mana keberadaan dari ini Kiang Tunggai biar pintu yang akan membuat perhitungan. Taisian luka. Kalau mencari Kiang Tunggai si tua bangka. Memang saat ini berada di bilangan kota Seki. Di situ pusat kota pemberontakan. Kiang Tunggai membantu raja pemberontak Buong Nama Kiwat. Maka Taisian secepatnya buat perhitungan dengan ini Kiang Tunggai. Baik, Taisian Sinkongpa tidak perlu merasa khawatir pintu yang akan meninggalkan ini pertapaan, pintu yang mau membuat perhitungan dengan ini Kiang Tunggai. Ya Toto. Salah satu murid pintu boleh buka ini adanya pintu gua pertapaan loh. Taisian luka, maka pintu Sinkongpa mohon izin, mohon pamit. Bermaksud untuk meneruskan perjalanan, meneruskan pengembaraan dari pintu Sinkongpa. Silakan kalau demikian Dewa Sinkongpa yang hati-hati. Baik, Taisian permisi dilihat. Ya Toto. Baik, terpaksa pintu. Tinggalkan ini pulau. 9 naga berangkat ke bilangan kota Seki. Pintu bumi yang saleh. Pintu Sinkongpa yang bisa mempengaruhi dan menghasut satu dewa nama Luga bertapa di ini Bukit 9 Naga. Yang Tunggai, tidak lama lagi tentunya kau pasti bisa dibunuh oleh Dewa Luga. Yakinlah. Meneruskan pengembaraan pintu menghasut para dewa-dewa sakti supaya untuk membunuh musuh besarku Kiang Tunggai Tau. Pintu Luga yang sudah mempersiapkan beberapa ini popui. Terpaksa tinggalkan adanya Bukit 9 Naga menuju ke bilangan kota Seki. Cari ini Kiang Tunggai. Baik untuk mempercepat perjalanan gunakan kepandian. Pinjam perjalanan awal terbang ke angkasa Sampuan Kuciswan. Wah! Ayo Kiang Tunggai. Kiang Tunggai kau boleh keluar oh. Ayo Kiang Tunggai. Kau boleh keluar. Hadapi pintu Luga yang mau membuat perhitungan oh.
Wek ya. Wes angel. Waduh. Lah ini tiba-tiba tanpa ada sebab lah kok muncul satu dewek di wajahnya lumayan angker. Bawa senjata pokyak berteriak-teriak minta keluarnya Guan Sui Kyang Chunggai. Katanya mau membuat perhitungan. Lah ini salah apa? Coba segera aku masuk dalam kota Seki, lapor pada Guan Sui Kyang Chunggai poha. Tiong kun hun, ong ti de tia pat ban kun, kok jut hopong ling ang chun, amping suhai baling chun, pun soy bernama Kyang Chunggai. Siapa yang tidak mengenal Kyang Chunggai? Salah satu murid dari Gunung Kunlun San di bawah didikan dari guruku Dewa Agung Wan Si Tien Chun. Ini memang namanya nasib. Aku Kyang Chunggai selama belajar ilmu kedewaan di Gunung Kunlun San dinyatakan memang tidak lulus. Mungkin karena kebodohanku. Terpaksa turun dari Gunung Kunlun San, hidup mengembara tanpa arah tujuan yang pasti. Justru satu keberuntungan, aku Kyang Chunggai bisa berkumpul dengan para murid-murid dewa, termasuk murid-murid dari ini semua saudara seperguruanku. Jadi satu bantu pemberontak di bilangan ini kota Seki di bawah kekuasaan dari Tukong Dien Cui, Buong nama Kiwat. Guan Sui lapor, tiba-tiba di depan kota Seki, ini kedatangan satu dewa, satu pertapa, berteriak-teriak minta keluarnya Guan Sui Kyang Chunggai, katanya mau membuat perhitungan. Satu dewa datang, ini tanpa diundang, tanpa sebab
sebab berteriak-teriak minta keluarnya Kyang Tunggai, katanya mau buat perhitungan ya. Si Okun coba kau boleh mundur. Baik, Manswe Coming. Di dewa siapa yang berani datang tanpa harus unsur undang yakinlah. Baik, coba dengan persiapan senjata. Yang Tunggai mau keluar dari bilangan kota Sekiku. Sumpah itu dewa siapa Soha Swale. Sumpah itu dewa siapa yang berani datang di bilangan kota Seki Cima? Satu dewa datang di depan kota Seki. Taisian ini punya nama siapa, asal dari ini gunung apa. Tanpa sebab datang di bilangan kota Seki. Minta keluarnya pun Sui Kyang Tunggai. Tapi, oh, Holi Kyang Tunggai. Kyang Tunggai. Oh, jangan sombong. Mentang-mentang murid dari ini Gunung San. Perkenakan pintu nama Luka. Pertama dari ini bukit nama Kiu Leongto. Kedatangan pintu mau membuat perhitungan denganmu. Kemampuan ilmu dewa apa yang kau miliki Kyang Tunggai. Kau bicara sombong. Mau membunuh semua tonjin, semua dewa selain murid dari ini Gunung San. Yang bilang siapa? Maka Luka Kyang Tunggai tidak pernah mengatakan kalau Kyang Tunggai bersumpah mau membunuh semua tondin dan semua dewa selain murid dari Gunung San. Nah, Luka, ku kasih nasihat lebih baik kau kembali saja. Tapi Kyang Tunggai keparat, maka itu yang akan menguji kau punya kehebatan. Lihat senjata tepuk Kyang Tunggai.
Wala ini ternyata dewa yang muncul bermaksud membuat perhitungan dengan Guan Sui Kyang Chunggai. Nyatanya kalau Guan Sui Kyang Chunggai mengatakan semua para tunjin, semua para dewa selain murid Gunung Kunlunsan mau dibunuh mati. Nah ini yang menghasut itu siapa? Wik ya? Iya coba. Wah ini pun siokun saksikan terus jalannya peperangan bagaimana Jin lihat. Lihat. Oh, akui hebat permainan senjata ruyung dari ini Kyang Chunggai walaupun usia yang sudah cukup lanjut. Maka Pinto berpikir percuma saja bertemu dengan Kyang Chunggai. Bertempur ini hanya memakan waktu. Maka Pinto membuat satu cara untuk bisa membunuh ini Kyang Chunggai. Baik tinggalkan di satu tempat, baru untuk mencari tempat yang paling cocok kabur di medan pertempuran. Cuh. Luka tidak cocok dengan kau punya gembar-gembor. Kau datang mau buat perhitungan dengan Untui. Ternyata bertempur belum cukup lama kau yang sudah kabur. Yakinlah. Ya terpaksa aku Kyang Chunggai kembali masuk dalam ini kota Seki. Tak tahu siupi lihat. Oh, hi. Pintu luka yang bersembunyi di satu tempat berpikir untuk membunuh Kyang Chunggai. Dan para pengikut-pengikutnya tidak perlu menggunakan ini tenaga, menguras keringat. Pinto mau gunakan kepandian, datangkan ini malaikat Hong Kin Leksu. Pinto perintah untuk membawa adanya ini wasiat Yolo yang di dalamnya terdapat adanya serbuk mujizat supaya bisa ditampur di 4 penjuru kota Seki. Di ini sumber-sumber air. Baik bacakan mantra, panggil ini malaikat Hong Kin Leksu. Liam Tong Ciu Gan Ciu Ki. Ha!
kasih. Taisyan, panggil Munsin. Belum tahu ada perintah apa Taisyan? Ongki Leksu. Pintu perintahkan bawa ini wasiat Iolo. Tabur adanya bubuk mujizat di 4 penjuru bilangan kota Seki di sumber-sumber air. Bawa ini wasiat Iolo, jalankan ini perintah. Baik Taisyan Leng Waiha. Maka menghadapi Kyang Chungge tidak perlu harus bertempur menggunakan ini tenaga, menggunakan senjata, cukup dengan menggunakan serbu mujizat. Sebar adanya ini wabah penyakit di bilangan kota Seki. Yakinlah, baik pintu tunggu kabar selanjutnya kematian dari Kyang Chungge sini ya. Wah! Balik ke asal lo. Untuk Kyang Chungge, tiba-tiba tanpa menduga untuk beserta tukang Jianshui maupun pasukan semuanya tiba-tiba jatuh sakit. Terkena adanya ini wabah penyakit apa ini tidak jelas. Aduh. Celaka, ini benar-benar sakit. Ini sakit apa dan disebabkan oleh apa? Wansue minta tolong. Waduh, ini semua pasukan menderita sakit, entah terkena wabah penyakit apa, ataukah mungkin semuanya terjangkit virus. Waduh, satu persatu banyak pasukan, ini yang jadi korban. Pagi sakit, ini siang meninggal dunia. Guansoi, ini minta perlindungan, minta pertolongan. Guansoi, wah iya, Syukun, Ulti juga sakit. Ini memang ada murid-murid dewa yang masih bisa bertahan. Wah ini Guansoi, kalau tidak secepatnya kita ini mencari obat
obat. Mungkin semua pasukan juga semua para penduduk di bilangan kota Seki yang bakal mati terkena ini wabah penyakit. Aduh, sakitnya minta ampun Guansi. Ya, Hyukun kau harus bersabar. Coba kau mundur terlebih dahulu. Biar nanti aku Kyang Tunggal yang mencari daya bagaimana berusaha untuk mencarikan ini obat. Baik, Wansuye Comik. Ini benar-benar celaka. Ya, aku Kyang Tunggal hanya bisa berharap memohon pada Dien yang Maha Kuasa. Mohon pada Suhu atau guruku Wansi Dentun supaya bisa mengerti tentang kesulitan apa yang ku alami. Baik, istirahat terlebih dahulu Diniat. Kalau terus-menerus begini, wabah penyakit yang melanda di bilangan kota Seki. Wah, ini banyak penduduk, banyak pasukan. Wah, ini yang jatuh sakit. Kalau kondisi fit ya atau prima, wah mereka masih bisa bertahan. Kalau keadaan kondisi tidak memungkinkan, pagi sakit, siang langsung berangkat. Waduh, siang sakit, wah ini pagi hari meninggal dunia. Lah, wah ini Tan Bundin, kamu kenapa? Leni sahabatku pengan, Leni kok malah tanya. Oh, ini aku jatuh sakit, semua pasukan menderita sakit. Oh, ini sakit apa? Enggak jelas. Ini pokoknya, oh ini pagi menderita sakit, siang langsung berangkat atau meninggal dunia, malam sakit, paginya meninggal dunia. Lah ini kamu kok malah dalam keadaan ini sehat seperti sedia kala. Ya, aku memang ingat ini peristiwa yang terjadi beberapa tahun yang lalu loh ya. Ini ini kerajaan Siang Tiao. Ini tepatnya dini aku punya di tanah kelahiran. Memang terserang adanya ini wabah virus, nggak tahu virus apa. Jadi ini perintah dari orang-orang berpangkat besar, semua harus diperintahkan pakai masker loh. Ini aku pakai masker loh. Aman jadi. Aku pakai masker dan juga jaga jarak supaya andai kata kau terkena wabah penyakit, aku nggak bisa mungkin tertular. Maka dari itu, kau tidak perlu merasa khawatir. Ini harus bersabar, kita sama-sama berusaha supaya wabah penyakit ini nantinya cepat bisa menghilang di bilangan kota Seki. Menghilang apanya? Ini cara bagaimana lah, ini penyakitnya nggak jelas loh ya. Penyakit apa? Lah kalau penyakit batuk diobati bisa, sakit apa gitu, sesak napas. Lah ini nggak jelas. Ya sudah, pokoknya ayo kita beristirahat sambil menunggu perintah selanjutnya. Wah ini kamu terlambat lah, kamu nggak mau pakai masker tadi. Iya ya aku lupa, kamu nggak mau mengingatkan. Ayo coba kita istirahat terlebih dahulu, Jin ya.
Jayanto Pintu cuan de. Tam Jing Dien Put Gaugi Wijeng Gai Go Ngosiantin Sian Ok Tu Chao Chiong Yu Bao Pi Cheng Lai Cha I Lai I Pintu bernama Giok Ting Cincin. Bertapa di atas gunung nama Giok Chuan San. Mempelajari ilmu kedewaan dengan mendidik para murid-murid Pinto. Sebenarnya Pinto Giok Ting Cincin bukan lain murid dari Suhu Guan Si Tien Chun, pertapa dari Gunung Kunlun San. Pintu yang dinyatakan lulus untuk belajar ilmu kedewaan. Memang perhitungan dari Pintu, kalau saudara seperguruan Pintu nama Kiang Cugai yang gagal menjadi dewa,
tidak lulus belajar ilmu kedewaan kalau Kyang Chunggai saat ini memang membantu pemberontak dari bilangan kota Seki di bawah kekuasaan dari Raja Kiwat. Berontak ini bermaksud untuk menegakkan kebenaran menumpas kaum kelaliman. Menentang kekuasaan dari Raja Tioong yang dianggap Raja Tioong ini raja yang begitu lalim dan begitu kejam atau boleh disebut Raja Butohon Kun. Wah ya. Kenapa perasaan Pinto di dalam gua pertapaan kurang begitu tenang? Coba Pinto pelumpang hitung-hitung. Samwan, kuciswan, wah. Kyang Chunggai mendapatkan kesulitan. Kyang Chunggai mendapatkan kesusahan saat ini bilangan kota Seki yang diserang wabah penyakit. Hanya para murid dewa yang masih bisa bertahan. Wah ya. Ini jangan sampai terlambat. Pintu yang harus segera memberikan pertolongan Kyang Chunggai dan kekuatan pasukan maupun Raja Kiwat. Ya Toto, coba murid Pinto si mata tiga Yocian boleh masuk dalam ruangan Hotongo. Lai. So, panggil Tecuyo Jian. Belum tahu ada perintah memberikan hormat Gesyu Wa Ukyong. Yodian, Su perintahkan padamu supaya hari ini juga kau naik di atas langit minta pertolongan pada ini Saming Daisu atau tiga kaisar langit. Minta obat penawar yang bisa dipergunakan untuk mengobati dan memberikan pertolongan Kyang Chunggai maupun para pasukan maupun penduduk di bilangan kota Seki. Yojian tidak perlu menunggu waktu yang cukup lama, jalankan perintah. Dan kalau kau sudah mendapatkan obat penawar tersebut, langsung menuju ke bilangan kota Seki. Tolong Kyang Chunggai, termasuk kau punya paman guru, berikan pertolongan semua para pasukan. Baik So, murid Yotian cukup mengerti. Nah, berangkat, naik ke atas langit. Baik So, Comeng. Ya Toto. Baik Pinto meneruskan bertapa sambil memantau pergerakan dan perjuangan dari saudara seperguruan Pinto nama Kyang Chunggai. Pinto bumi yang sanle. Baik aku Yojian, atas perintah dari guruku, segera aku Yojian gunakan kepandaian terbang ke angkasa menuju ke atas langit. Wah!
Johan Im Joan de Xin tên cứu ngọ an điện tạ liông yak tu hai tin u chỉ tìm hóc khí hong tị tinggal di atas langit dapat sebutan sebagai Samhain Daisu atau tiga kaisar langit. Tim memang mengetahui apa yang telah terjadi mengenai urusan di dunia. Kalau kerajaan Siang Tio di bawah kekuasaan dari Raja Tioong, makin lama ini nanti masa kejayaan kerajaan Siang Tio yang bakal habis. Kekuasaan dari Raja Tioong yang tidak lama akan tergeser dengan munculnya
raja baru titisan dari bintang Jin Beng Diencu yang bakal jutsi ke dunia, menitis bakal menjadi raja yang sejati. Di atas langit dia mengetahui kalau si mata tiga Yojian yang telah datang ada maksud dan tujuan apa ya Siohan? Pintu gerbang istana langit supaya dibuka lebar-lebar. Perintahkan si mata tiga Yojian supaya langsung menghadap. Sri Paduka Raja yang mulia Hoki Hongte, hamba Yojian naik ke atas langit menghadap sebelum mengutarakan maksud terlebih dahulu memberikan hormat Jin Suhok Jin Shu. Si mata tiga Yojian naik ke atas langit ada maksud dan tujuan. Sri Paduka Raja yang mulia, Amba Yojian diperintah Amba punya suhu supaya naik di atas langit meminta bantuan pada Samging Daiso. Akhirnya Amba menghadap pada Sri Paduka Raja yang mulia Hoki Hongte untuk minta pertolongan. Sudikah Sri Paduka Raja yang mulia memberikan adanya obat penawar? Dikarenakan saat ini bahwa hamba punya paman guru Kiang Cugai dan semua para pasukan dari bilangan kota Seki yang mendukung Bu Ong Ki Wat mendapatkan kesusahan karena terkena adanya ini wabah penyakit. Jadi hamba mohon kemurahan hati dari Sri Paduka Raja yang mulia. Sudikah bisa untuk memberikan ini obat penawar? Oh, orang-orang Seki terkena adanya wabah penyakit termasuk ini Kiang Cugai. Bagus. Kalau demikian Yojian tidak perlu merasa khawatir. Tunggu sebentar. Di tim yang akan mengambil adanya wasiat Yolo ini nanti di dalamnya memang terdapat adanya obat penawar. Bisa kau pergunakan untuk menolong orang-orang di bilangan kota Seki. Tabur adanya ini bubuk di 4 penjuru sumber air di kota Seki. Baik Sri Paduka Raja yang mulia. Baik tim ambil terlebih dahulu. Jin lihat. Yojian, maka tim yang sudah persiapkan adanya wasiat Yolo bisa kau ambil langsung. Ini nanti kau boleh berangkat turun dari langit, kau bisa untuk memberikan pertolongan semua orang-orang di bilangan kota Seki. Baik kalau demikian Hoki Hongte, sebelum Yojian meninggalkan ini atas langit, terimalah hormat dari hamba Yojian yang mulia Sipai liao. Ya Siohan, maka pintu gerbang istana langit supaya ditutup kembali.
Baik tim, coba lu untuk beristirahat terlebih dahulu tim. Kadwe lihat. Yojan, setelah turun dari atas langit, nampaknya sampai di depan bilangan kota Seki. Segera aku berikan pertolongan orang-orang kota Seki dengan menabur adanya ini obat penawar di 4 penjuru mata air di ini bilangan kota Seki. Lihat. Aku Yojan yang sudah menjalankan perintah, baik segera terbang ke angkasa kembali ke gunung pertapaan Giok Swansan. Wah! Intoluka yang bersembunyi di satu tempat yang sudah gunakan kepandaian ilmu dewa untuk menyebar ini wabah penyakit di kota Seki supaya Kyang Cunggai si tua bangka ini bisa mati. Coba pintu mau tinggalkan di tempat menuju ke bilangan kota Seki. Pintu ingin membuktikan apakah Kyang Cunggai sudah ini mampu dilihat. Ya, senang katanya jatuh mondar mandir sana sini. Oh, waduh, ini ternyata wah langsung aja sini plek ya gitu ya toh. Oh, ini nampaknya waduh, ini karena sahabatku yang satunya kan pakai masker, jadi tidak terkena, aku dari guyon. Oh, ini mak sendirian. Wik ya. Oh, ini semua merasa senang karena tiba-tiba semua langsung sembuh. Gak tahu ini penyakit apa, kok tiba-tiba jadi sembuh. Datangnya ini penyakit secara tiba-tiba, hilangnya juga secara tiba-tiba. Wik ya. Wah ini aku, wah ini jadi senang. Wah ini pasukan sudah pulih seperti sedia kala. Beristirahat terlebih dahulu, lihat.
Baik, Pintoluga secepatnya merakat menuju ke bilangan kota Sekicau. Untuk yang cukai. Nampaknya Unsur yang Cunggai dan para pasukan sudah sembuh seperti sedia kala akibat terserang atau terjangkit ini satu penyakit. Unsur yang Cunggai yakin mungkin ini semua pertolongan dari ini Dewa Agung atau mungkin para saudara seperguruanku. Nah, yang Cunggai yakin ini semua mungkin perbuatan dari Dewa Keparat, Dewa Luga yang sengaja gunakan kepandaian ilmu dewanya menyebar virus, menyebar ini penyakit. Dikira yang Cunggai mungkin sudah ini mampus. Baik, ku tunggu kedatangan si Dewa Keparat Luga dilihat. Baik, Pintoluga di depan ini kota Seki. Tidak nampak ini Kyang Cunggai. Berarti Kyang Cunggai ini sudah mampus. Loh. Oh, Kyang Cunggai. Bagus. Nampaknya Dewa Keparat, Dewa Luga, matamu nampaknya belum rabun. Ya, yang Cunggai yang sudah muncul, kau jangan terkejut ya. Jangan dikira Kyang Cunggai tidak mengetahui ilmu kedewaan yang kau pergunakan. Sengaja kau mau bunuh Kyang Cunggai, kau ini pengedut. Kau gunakan kepandaianmu dengan menyebar adanya wabah penyakit. Ya, ayo menyingkir dari bilangan kota Seki atau tidak. Kalau memang kau tetap berada di bilangan kota Seki, hadapi Kyang Cunggai sampai di mana kepandaian ilmu dewamu. Iya, boy. Oh, hali Kyang Cunggai. Kyang Cunggai. Hebat. Ternyata kau belum mampus. Baik, hari ini Kyang Cunggai, kita adu kemuliaan dia senjata Kyangku Kyang Cunggai. Yo. Ah.
kepandian senjata ruyung yang dimiliki si tua bangka Kyang Chungge. Tapi Kyang Chungge, kau jangan bangga berhadapan dengan pertapa gunung ini 9 naga. Uji kau punya kehebatan Kyang Chungge. Apa kau bisa bertahan? Lepaskan wasiat pisau terbangku. Pikal kepala Kyang Chungge ipian obien. Ihwateni iwateni sampuan guci swan sulai wah. Hush. Hush. Yes. Ternyata luka gunakan dia punya ini wasiat ya. Jangan dikira Kyang Chungge takut. Hadapi dengan senjata ruyungku sini ya. Lihai, lihai. Wasiat yang bikin hancur Kyang Chungge ternyata justru bisa ditumbangkan oleh ini Kyang Chungge. Dewa luka keparat, kau mau lari kemana? Untuk tidak perlu menunggu waktu yang cukup lama. Dari kelengan dari ini luka, hantam dia punya dada dengan ini. Dan dada ruyungku mampus kau dilihat. Lihat, lihat, Kyang Chungge benar-benar hebat, berbahaya sekali kalau tidak kabur. Ya tidak, terpaksa ku tinggalkan kota Sheki, kembali ke Pulau 9 Naga terbang ke angkasa kabur. Wah. Dewa keparat, dewa luka,
ternyata kabur meninggalkan medan pertempuran. Ya Jinlah, ya kembali masuk kota Seki, kasih penjelasan di hadapan tukang Dien Cuy. Tak tahu, Siu Bin ya. Siu Huan, có chuan đi. Bố thiến chi ai ca liông tố, chi tao chi uốn ca liông xin. Si uốn hoán si ốc bút tiết hóa bán bì. Có bố ông nama ki hoạt. Atas keinginan dan dukungan dari semua bawahan, kau yang harus mengibarkan bendera sebagai panji kebesaran dari bilangan kota Seki. Kau yang harus berontak untuk menegakkan kebenaran menumpas kaum kelaliman. Jadi kau atas bantuan dari para murid-murid Pertapa Agung juga ada Kian Sin Siang Kiang juga. Kau yang harus bergerak untuk menggempur kota raja. Agar keinginan kau bisa ini terwujud karena Tioong. Kau anggap Raja Butuhun pun raja yang begitu kejam dan begitu lalim. Coba seperti biasanya, kau perlu membuka jalannya persidangan di dalam Chung Itiak. Ya Siowan, siapa di antara kau punya bawahan para menteri Bulbu Kakwan, para pendukung-pendukung setia kau, yang berkeinginan hadir dalam ruangan tengah, kau persilakan masuk. Lord. Dah. Tukang Dien Cuy, Jin Kiang juga masuk dalam ruangan tengah sebelum kasih laporan untuk hormat menyampaikan selamat pandang usia Long Tu Den Cuok Dien Siu. Kian Sin Siang, bagaimana Kian Kin Siang? Masuk dalam ini ruangan tengah, laporan apa yang perlu disampaikan di hadapan kau? Tukang Dien Cuy, ini baru saja peperangan yang sudah terjadi untuk kedua kalinya. Hamba Kiang Tunggai berhasil menumbangkan atau mengalahkan ini satu dewa nama Luga
dari Pulau Sembilan Naga. Perlu diketahui, Tukang Diensue Dewa Luga lah yang telah menggunakan kepadan ilmu dewanya dengan menyebar adanya bubuk mukjizat sehingga menyebar wabah penyakit di bilangan kota Siki. Wah ya, jadi kita yang baru-baru saja terkena adanya wabah penyakit, semua pasukan beserta para penduduk menderita sakit, ini gara-gara ulah dari Dewa Luga yang telah menabur adanya bubuk mukjizat, menyebar adanya ini wabah penyakit. Memang betul Tukang Diensue, tapi Tukang Diensue tidak perlu merasa khawatir. Dewa Luga yang sudah minggat dari bilangan kota Siki, kita tidak perlu harus bersedih hati, tetap bersemangat untuk menegakkan kebenaran. Menumpas kaum kelaliman tidak perlu takut dengan adanya wabah penyakit lagi, semuanya sudah meningkir. Oh, hebat. Kalau demikian, Kian Xinxiang boleh tuipan, boleh mundur terlebih dahulu. Ini memang sudah saatnya kita harus segera bangkit bersemangat, bergerak untuk menegakkan kebenaran, menumpas kaum kelaliman. Silakan boleh mundur. Terima kasih Yang Mulia Kau Sia Longcu. Ya Siohan, kalau tidak ada laporan persidangan sementara waktu, kok tutup sampai di sini, semuanya kembali ke tugasnya masing-masing. Oh. Baik, kok harus tetap bersemangat menunggu waktu saatnya, kok harus bergerak hancurkan ini kerajaan Siang Tio. Oh, kadue lihat. Laila. Sayang sekali berhubung sang waktu yang tidak mengizinkan. Demikian tadi cuplikan cerita Hong Sin tentang penyebaran wabah penyakit. Kami grup Wayang Potehi Boan dari Gudo, Jombang, Jawa Timur, atas pimpinan dari Bapak Tony Harsono mengaturkan banyak terima kasih. Mohon maaf bila dalam permainan kami ada kata-kata atau permainan yang kurang berkenan di hati. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Pai Jia Hong Tian.